Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Juga diomongin, alhamdulillah ya, udah lunas kan enak gitu ini. Giliran nggak belum bayar aja diomongin, itu kan yang jadi heboh gitu. Kerinduan ini udah nggak bisa saya ungkapkan dengan peribahasa apapun ya. Tapi yang pasti kalau saja diizinkan air mata saya ini udah darah semua gitu loh. Udah nggak kuat saya nahan kerinduan saya sama anak-anak saya gitu loh. Bahkan di telepon pun saya bukan berarti ini semakin lama semakin sakit saya. Karena cuma hanya dapat suara tanpa bisa harus meluk, gendong, cium, ini itu yang saya nggak dapat. Makanya dia udah tahan aja batin lah. Ya, makanya tadi saya bilang sumber penyakit saya itu mungkin. Itu. Dari kerinduan itu yang ini. Ya nggak jauh juga ya rumahnya ya. Cuma kan saya punya adab gitu loh. Saya ke sana nggak telepon ya. Nggak izin, berpikir kita bahwa takut bermasalah. Pernah. Anak. Oh. Kan Mesya ya. Mesya nggak diangkat-angkat terus tiba-tiba ada nggak bales juga. Gitu. Pengen ya waktu itu ya. 2 kali ke Makassar. 2 kali ke Makassar, cuma ya belum. Nantilah pasti pada saatnya nanti saya juga nanti videoan lah sama anak-anak kalau ketemu lah. Gitu. Sudahlah. Gak ada kepikiran nih kayak gitu. Tapi kalau ini ada nih, aku seorang ibu gitu, tiba-tiba aku udah dari kecil banget sama anak-anak, terus tiba-tiba ikut bapaknya. Kalau aku sebagai seorang ibu mungkin agak berat ya melepas anak-anak tinggal jauh ikut ayahnya gitu. Nah, abang sendiri memikirkan sampai ke situ nggak sih? Kalau semua anak-anak saya itu tahu siapa bapaknya. Bapaknya itu ya gudangnya kasih sayang. Mesya, Rifki, Al, Aura, Rizky, Rizka, Razwil, Reza itu tahu bapaknya itu gudang kasih sayang. Jadi kalau mustahil buat saya itu anak saya untuk bisa membenci saya ini. Mereka terpisah hanya karena waktu. Dan mereka pun akan berjumpa dengan bapaknya pun karena waktu. Jadi kita tunggu saja, insya Allah ada waktunya nanti. Mereka akan tahu, wah siapa bapaknya. Karena cuma anak saya yang tahu siapa bapaknya gitu loh. Ya, saya itu bukan bapak yang galak, bukan bapak yang manjain, bukan. Tapi saya bapak yang mendidik. Ya, kemanapun harus tahu bagaimananya itu. Dan hanya anak-anak saya yang tahu siapa bapaknya. Justru itu. Jadi gini, kalau bahasa orang bayi, ketika dari bayi saja dia sudah menangis tinggal bapaknya, ya. Sampai dia umur sampai 5, 6, 7 tahun itu masih merasakan dan itu tidak akan pernah hilang. Dan sejarah masih kecil itulah yang akan tetap melekat di hati anak-anak gitu loh. Udahlah, sama saya aja lah sama ini. Saya orangnya lebih enak, udah nggak usah banyak ngomong, jalanin hidup. Hidup itu nggak perlu diomongin tapi dijalanin gitu. Ini ada Bunda Rohimah, anak-anak dari Bunda masih ada di sekolah 1. Nah, katanya juga jarang dikirimin sama abang buat biaya sekolah. Kenapa? Emang iya. Kalau sekarang ya Awil kan udah laporan sama saya, ayah ini siap, baru jangan lama udah dikirim, oh ya dikirim gitu. Jadi intinya hanya waktu aja lah, ada waktu ya semuanya juga. Karena kemarin juga waktu lunas juga nggak diomongin, giliran ada tagihan aja baru diomongin ya. Besok kalau bisa pas di lunas juga diomongin, alhamdulillah ya udah lunas kan enak gitu ini. Giliran nggak
belum bayar aja diomongin, itu kan yang jadi heboh gitu. Katanya sampai 4 bulan kemarin Udah beres semua, alhamdulillah. Nah, itu yang makanya giliran keberes wah diomongin gitu loh. Hah? Saya yang bayar. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Memang sekarang kan waktu berjalan terus nih. Jadi udah dibayar, ada lagi tagihan gitu. Bulan-bulan yang ini gitu ya. Kan kita ngasih duitnya nggak ini kan ya. Nggak intens gitu loh. Gitu. Misalnya pas ada kerjaannya banyak, Gitu. bapaknya kerjaannya banyak, ya baru kita selesaikan apa Selesaikan. yang bisa diselesaikan. Kalau misalnya belum ya sabar. sabar. Itulah prosesnya ya. Itu cuma kemarin mungkin karena belum ada. Belum ada gitu. Belum diselesaikan. Ah, Pas ah. ada diselesaikan. ada bukti transfernya ya. Bukti transfer Kalau bukti transfernya ada ya. Ada sih semua sama anak. ada. Pokoknya adalah gitu. Ada nanti kalau buat yang terakhir mah ke ini ya, karena gini, kalau saya sekarang kirim ke anak-anak di satu pos aja ya. Satu pos. Misalnya dari sini ke abang, saya kirim ke abang, biar abang, karena gini, saya berpikir abang kan paling besar di sini, jadi abang yang ngatur biar ya perlunya buat apa. Kalau misalnya sedikit pun saya titip di abang, bang tolong buat ini, biar abangnya yang ngatur. Kalau misalnya ke sana saya titip di Ripki. Kalau misalnya besar kecilnya ya itu gimana ngatur di sana gitu. Jadi nggak misalnya oh ini sini ini sini, enggak. Jadi di sini ke abang, di sana ke Ripki. Gitu. Ada semuanya. Kalau misalnya ya mantan-mantannya beliau berpikir enggak sama sekali, ya itu salah. Nanti saya kasih tunjukin buktinya gitu kalau mau ya apa ya. Biar kasihan gitu suami saya dipojokin terus. Tuh, ya. Siap. Gimana rasanya punya suami seorang Bang Iwil yang masih kayak dikejar-kejar sama masa lalu mantan-mantan? Kalau saya enggak, udah gini, enjoy aja, santai aja. Saya santai aja karena udah siap dari awal, siap seperti apa, beliau seperti apa. Meski saya ini jujur tahu semuanya itu setelah menikah. Tahu seperti apa beliau itu setelah menikah. Bahwa beliau punya kehidupan dengan mantan-mantan istrinya setelah menikah. Jadi awalnya saya nggak tahu. Bahkan beliau seorang artis pun saya jujur hanya tahu nama. Ya gitu. Jadi dengan belajar seperti itu ya alhamdulillah. Makanya saya sedikit bawel, sedikit cerewet tuh karena ya sayang sama beliau. Sering yuk. Gitu. Beliau itu ayah yang hebat, tanggung jawab. Meski ke anak-anak saya, dia nahan kerinduannya seperti apa sama anak-anak yang jauh. Dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah cukup diam, cukup apa. Cuma kita ini saling meyakinkan aja bahwa suatu saat pasti akan ketemu, akan bareng, itu aja. Dalam hati saya, dalam hati beliau. Karena kita nggak pernah banyak komplain Pak ya. Saya nggak pernah komplain ke sama beliau nggak pernah komplain sama saya. Kalau misalnya kita udah tahu aja, oh ini lagi masa seperti ini, oh saya lagi seperti ini. Jadi ya nggak ada lagi kayak ini. Apa ya? Udah. Hidupnya udah nyantai aja. Udah nyantai. Udah ngerti kalau permasalahan itu ya biasa aja. Jadi nggak perlu over acting lah. Ngamuk-ngamuk, buanting ini, buanting itu. Itu mah Lebay ya. udah terlalu lebay. Gue bilang, kalau berantem sama dia mah mau ngapain? Mau marah. Emang kalau marah bisa selesai? Mau banting-banting ini, emang itu kalau dibanting pecah emang lu bisa ganti? Enggak. Daripada rugi mendingan gak usah dibanting, kita diem aja nyantai kok. Besok juga ngobrol lagi, bener kayak gitu. Itu aja. Bersikap dewasa untuk menghadapi masalah itu dengan diam pun itu udah bagus. Gitu. Besoknya, hai baby, Ya, itu kopi aja. dong, kopi, udah. Dan kita berusaha untuk meminimalis permasalahan itu dengan sebaik-baiknya.
bukan memperbesar masalah gitu loh. Tapi kita kayak misalnya ribut kemarin cuma gara-gara mancing doang. ya. Saya mancing nih, Kelebihan overtime. Overtime Seharusnya kalau pulangnya jam habis 5, maghrib, tiba-tiba jam 10 malam pulang. Habis, nggak ditegor, kopi nggak ada, air nggak ada, air minum nggak ada, suruh ini sendiri, ini. Udah pulang nggak Bawa bawa, sendiri. udah pulang nggak bawa nggak dapat gitu ya. Udah gitu suruh tidur sendiri, gitu apa ini. Buat laki-laki mungkin marah. Ini gimana nih? Oh, gitu, masa gitu aja marah? Mungkin akan ada permasalahan. Saya ngeliat istri saya ngomel begini, saya colek, saya cium, gini. Diam aja malah tidur sama anaknya. Apa perlu saya marah? Enggak. Saya tahu, biarkanlah istri saya sedang melampiaskan semuanya. Paginya ngedegor, ini. Besok ada proyek, Iya, ya. ada kerjaan. Nih, Pah, ini. Ada jadwal. Ada kerjaan, ada jadwal. Oke. Gitu aja. Hidup tuh kayak ketawa aja. Iya. Oh, ternyata gampang jinakin bini saya. Gimana cara? Oh, ada proyek baru ngomong. Sosok ayah yang hebat, sosok suami yang Hebat. Nah, yang tanggung jawab pokoknya. Harmonis ya beliau ini. Romantis ya, tapi saya udah bosan, udah nggak bisa Nggak bisa digombalin, ya? gombalin nggak bisa. dia kadang-kadang gobal. Udah Saya nggak bangun bisa. tidur nih. Beratuk. Ada apa, Mah? Ini, Pak. Saya ketawa sama istri saya. Iya. Ya Allah, romantis banget bini gue. Udah habis. Jadi gerabak-gerubuk nyari apa gitu ya. Tanya dong, nyari apa, Mah? Ini, Pak. Tuh bini gue tuh. Bini gue tuh gitu kan. Lucuan dia malah suka ketawa aja kadang-kadang. Itu aja ya. jadi saling mengerti lah, Ya, menerima. Saling mengerti, mengisi aja mengisi. intinya. Apalagi beliau ini saat ini tuh yang benar-benar harus sedikit dicerewetin, sedikit kalau dimanjain mah enggak ya, sedikitnya dicerewetin dalam masalah kesehatan. Kesehatan aja. Jadi saya ini lebih disiplinnya kalau beliau keluar rumah, makan, obat harus dibawa, terus minumannya harus kontrol. Cuma itu yang ngingetin. Kalau ke hal-hal yang lainnya nggak ada. Intinya kalau mau keluar istilah apa, kalau nggak mau keluar ingat obat, ingat apa gitu aja sekarang mah. Karena memang harus seperti itu posisinya sekarang tuh, harus disiplinnya gitu. Karena sedikit bandel lah. Tuh. Bang, terakhir dengan masuk banyaknya ujian, persoalan, masa lalu datang lagi gitu, dan lagi diuji kesehatannya, pernah ngerasa koreksi diri nggak bang bahwa apa gitu bang? Iyalah ya. Apa ya, udah setiap hari gue kalau koreksi diri itu setiap hari sambil berdoa tuh, walaupun dalam keadaan duduk mikir, ya Allah ya, kumpulkan ya Allah anak-anak saya di sini ya, selesaikan ya Allah biar saya bisa hidup tenang, istri juga nggak punya beban pikiran kepada saya gitu loh. Nggak merasa nggak enak nih ya, suami kangen mulu ini jangan. Makanya saya tiap hari itu, karena istri saya tahu kalau saya diam itu pasti lagi sedang berpikir sesuatu, entah itu tentang pekerjaan, entah itu tentang keluarga, entah itu tentang bagaimana ini gitu. Dia tahu bahwa Kiwil kalau lagi duduk di dapur ya ngopi ya, duduk ini, istri saya tahu dia lagi sedang berpikir tentang apa. Untungnya sih dia selalu positive thinking. Oh, ternyata lagi mikirin pekerjaan. Oh, lagi mikirin proyek. Oh, lagi mikirin travel. Oh, lagi mikirin rumah. Karena rumah kan saya lagi mikirin nih, ini rumah atas kapan selesai gitu loh. Karena kita masih punya utang satu nih, rumah yang di atas mesti selesai gitu. Makanya saya bilang rajin-rajin lah biar selesai itu rumah gitu. Kalau rumah itu selesai kan enak gitu. Anak-anak bisa tinggal banyak gitu. Masih memperluas kamar. Memperluas kamar. Iya.
Insya Allah doain buat pemirsa, mudah-mudahan tanah yang di belakang rumah saya bisa kebelilah. Buat teman-teman yang mau donasi silakan, nggak apa-apa. Oh iya, lagi tuh Bang. Ketinggalan. Apa? Infonya Bunda Rohimah lagi dirawat inap, nggak bisa jalan dan lagi menggalang dana. Minta tanggapan abang sama teteh sedikit. Kiwil juga apa ya, turut prihatin lah dengan keadaan Rohimah ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya Allah sembuhkan. Dan adapun hal masalah donasi ya, saya sebagai Kiwil ya support gitu loh kepada Bunda Rohimah, ayo tetap semangat ya. Buat teman-teman yang mau mendonasikan ya sebagian rezekinya untuk Bunda Rohimah, silahkan. Saya sama istri mah ikhlas aja ya. Yang penting bisa bermanfaat dan bisa bantu doa, mudah-mudahan cepat sembuh, itu aja. Buat anak-anak dari kecil hingga sampai sekarang ini, pesan ayah, pesan papa cuma satu, jadilah anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah. Ya. Jadi kalau misalnya sudah baik, insya Allah kedepannya pun baik. Amin. Siap. Oke. Saya kan pemberitaannya gitu Bang, mau luruskan. Langsung ke anaknya aja. Mana boleh aku wawancara anak-anak. Apa Dinda? Dinda, Awil, Atau ke abang, sama anak-anaknya aja, kan langsung ke anak-anak. nggak dari teteh langsung gitu Iya, seolah-olah. betul, betul. Kalau teteh ngeliatin gini kan tadi seolah-olah teteh yang Yang terbaru ya. Satu doang teh, ada lagi nggak? Ada sih tapi